Cia, sampai ketemu lagi di channel saya Kopi Spot 79. Terima kasih udah mampir di channel saya. Nah, hari ini kita akan mereview pertandingan antara timnas kita sepak bola antara Indonesia melawan Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Nah, namun sebelum itu saya udah siapkan kopi seperti saya seperti biasa. Channel saya lah Kopi Spot. Saya udah buat sangat spesial kopi Kesa. Ini saya buat secara spesial, beda sendiri. Eh, apa namanya? Gramasinya beda-beda, kalibrasinya beda-beda. Mantap, kopinya terasa. Susunya terasa, kental manisnya, lemahnya terasa, mantap. Kalau kalian suka, kalian ingin coba, bisa datang di kafe saya di Kesa Kopi ketika jadi Google Map. Oke? Oke, sebelum itu eh, 2 hari lagi, tanggal tanggal 6, tepatnya kita akan pertandingan 3 hari lagi. Pas tepat ya, 3 hari lagi, ini tanggal 3, berarti 3 hari tanggal 6 timnas kita akan melawan timnas Cina di GBK. Nah, seperti kita tahu, di pertandingan sebelumnya di tahun lalu di Oktober, timnas kita kalah 2-1 oleh Cina. Namun dari pertandingan itu, terlepas dinamika yang terjadi di tim kita, saya ingin mereview bahwasannya ada salah satu yang mengusik hati saya gitu, waktu perlakuan supporter timnas Cina kepada timnas kita gitu. Udah kita diletakkan di paling pojok, terus kita menggasbrokan spanduk untuk mendukung timnas kita, tapi diteriakin mereka tuh, seperti video saya di awal, muka Dimas saya, bener. Kurang ajar, sepele kali orang itu sama kita. Ya kan, teman-teman fans. Rakyat Indonesia 280 juta rakyat Indonesia, walaupun rakyat Cina 1 miliar gitu kan. Kita diperlakukan seperti itu, teman-teman. Saya terus terang, nasional saya terganggu itu gara-gara melihat itu. Dan saatnya ini kita akan balas, rebut kembali harga diri seperti judul thumbnail kita. Nah, untuk melakukan membalas kekalahan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya saya akan mereview head to head antara timnas Indonesia melawan timnas Cina, di mana head to headnya ada 22 kali. Nanti kita lihat, saya tantikan statistiknya, ini statistiknya. Dari total 20 kali pertemuan, Indonesia hanya menang memang 3 kali, Cina menang 15 kali, dan seri 4 kali. Dari sumber Reuters, dan gol Indonesia hanya 14 gol masukkan, dan Cina itu 48 gol masukkan, sumbernya Reuters. Dan kemudian terakhir Indonesia itu tanggal 20 Februari 1987 3-1 di Kings Cup Thailand. Udah terlalu lama ya. Berapa tahun tuh? 38 tahun. 38 tahun yang lalu. Udah terlalu lama ya. 38 tahun yang lalu. Dan 5 putaran Indonesia belum pernah menang. 4 kali kekalahan, sumbernya itu dari bola net. Baru 1 kali seri. Nah itu sejarah pertemuan seperti yang tadi. Cuman itu timnas Indonesia dulu, teman-teman. Kita tahu sekarang dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir 2 tahun sekarang, timnas kita itu berubah. Siapa yang pernah sangka, siapa pernah mimpi kita bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia? Oke, catatan kita tidak pernah menang. Dalam 22 kali itu kita hanya 3 kali menang. Tapi itu adalah Indonesia yang dulu. Indonesia yang sekarang dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir, dia menggali berlian di Indonesia, yaitu adalah pemain anak-anak Indonesia dari keturunan Belanda.
dari seluruh Indonesia. Dari Medan, kampung kami ada si Olorumeni, dan saya sendiri, teman saya ada, teman saya itu di kampung saya ada, namanya dia Panzanten. Teman saya sendiri ada keturunan Belanda, namanya Hendra Panzanten. Jadi memang banyak keturunan Belanda di Indonesia ini gitu. Dan itu adalah mutiara-mutiara yang melengkapi puzzle Indonesia untuk ke Piala Dunia. Jadi head to head antara Cina dan Indonesia dan Cina itu tidak berubah. Selanjutnya, mari kita lihat, tampilkan statistik pertandingan terakhir di tanggal 15 Oktober 2024. Statistiknya, ini saya tampilkan statistiknya. Ini lihat. Kita memang kalah 2-1, tapi dari 2-1 itu kita bisa menguasai bola sebanyak 76% dan Cina hanya 24%. Dengan tembakan Indonesia 14 tembakan dengan 6 on target, sementara Cina hanya 5 tapi 3 on target. Tapi efektivitasnya Cina bagus. Nah, tapi sekarang bagaimana di pertandingan yang sekarang bagaimana? Nah, kalau kita bisa lihat ini kekuatan tim kita itu adalah kita bisa menguasai bola sebenarnya waktu lawan Cina. Dan momentumnya positif karena kita udah menang lawan Bahrain dan selanjutnya kita main di GBK. Itu salah satu keuntungan kita. Tapi memang kelemahan kita ada, memang efektivitas penyelesaian kita itu masih kurang. Tapi dengan adanya Olorumeni, puzzle, mudah-mudahan kita bisa meraih hasil positif nanti. Sementara kekuatan Cina ini hanya di serangan balik dan yang efisien. Mereka main formasi 4-4-2 dan cuman mereka adalah salah satu tim yang kebanyakan kebobolan gol itu. Soalnya lawan Jepang tuh banyak dan terlalu banyak dia memang kebobolan gol. Nah, disinilah saatnya Indonesia dengan tim squad yang ada sekarang bisa melawan Cina. Sekarang mari kita review bagaimana sih prediksi squad yang akan ditampilkan. Bagaimana sih prediksi pertandingan? Mungkin udah banyak ya prediksi pertandingan dari Bung Harpa, Bung siapa tuh, terlalu banyak sana, Bung Binder, terus siapa lagi, Coach Justin, apa segala macam. Saya akan mereview dari sisi saya sendiri sebagai penggemar timnas Garuda di dadaku. Saya udah buat juga Garuda ID 79. Nah, jadi kekuatan kita sekarang ini, Cina kan kita udah tahu dia main 4-4-2. Dan anti strategi dari 4-4-2 itu adalah 4-3-3. Ingat dulu waktu Jose Mourinho 2025-2027 bisa menguasai Inggris, karena orang Inggris banyak main 4-4-2, dia main 4-3-3 atau 4-5-1 dalam bertahan. Nah, kali ini kemungkinan saya prediksi Indonesia itu akan lebih banyak menguasai bola. Jadi dengan penguasaan bola dan main ball possession itu udah pasti kemungkinan, tapi kemungkinan agak high press dia. Kita akan kurung Cina, kemungkinan akan seperti itu. Nah, karena kita akan mendominasi pertandingan, prediksi saya, ini ala amatiran ala saya. Mohon maaf itu. Tapi saya punya perkiraan kenapa Indonesia kali ini akan mengurung Cina, karena main Cina seperti itu, 4-4-2, dan Indonesia akan menguasai ball possession tapi tenang, pelan-pelan di 15 pertama, 20 menit pertama seperti waktu lawan Australia. Sayangnya waktu Australia kita kebobolan karena penalti nggak masuk jadi down, tapi kali ini sepertinya itu jadi pembelajaran. Timnas pasti akan lebih main ball possession seperti babak pertama lawan Australia, tapi kali ini prediksi saya formasinya adalah 4-3-3. Nah, kenapa 4-3-3? Karena untuk mencari kemenangan, formasi yang ideal itu adalah 4-3-3. Dan kebanyakan tim dari yang ada di timnas kita adalah pemain Belanda
yang terbiasa udah paham filosofi 4-3-3. Dan kebetulan lawannya Cina dan kita main di kandang. Kalau main 3-4-3 terlalu defensif. Jadi menurut saya di 4-3-3 dan ada prediksi saya. Nah, skuad Indonesia akan seperti ini. Yang pertama itu adalah kipernya udah pasti Emil. Terus back kanannya 4-3 ya. Back kanannya saya pilih Kevin Dix. Back kirinya udah pasti Mr. Perdong dari Melabung ya, Aceh, dan CB kirinya itu JIZ dan CB kanannya, nah ini mohon maaf, bukan saya maunya Rido main. Kalau main 3-4-3 saya maunya 3 Justin, Izes sama Rido. Tapi kalau main 4-3-3 CB-nya itu saya pilih Izes sama Hilgers. Nah, Hilgers. Jadi 4 back itu adalah Perdong, Izes, Hilgers, dan Kevin Dix. Nah, di tengah supaya Tom Haye, Profesor Tom tidak terlalu banyak bekerja keras, dia harus didampingi oleh 2 gelandang pekerja keras. Nah, di DM itu adalah Joe Polipesi, gelandang kanannya itu adalah Tom Haye, dan gelandang kiri Tom Haye, gelandang kanannya itu adalah Ivan Jenner. Jadi 3. Sementara untuk 3 penyerang saya memilih di center forward itu adalah Ole Romeni, dan di sayap kanan saya lebih pilih Egy karena Egy lagi bagus di Liga 1, dan di posisi penyerang kiri saya lebih pilih Stefano Lillipali. Kenapa saya perlu Stefano Lillipali daripada Struijk? Karena Stefano Lillipali lebih kreatif. Jadi menurut saya Ole Romeni ini harus diberikan umpan-umpan yang lebih bagus, karena dalam posisi, karena kemungkinan kita akan lebih banyak possession. Jadi kita butuh penyerang-penyerang yang kreatif. Egy, Lillipali, dan Ole Romeni saya rasa sudah mewakili dari kreativitas penyerangan di sini. Dan berikutlah versi 4-3-3-nya, di mana Coach Patrick sama Alex Pastor pasti akan merancang strategi ini dengan baik. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana? Kali ini saya lebih pede kita pakai 4-3-3 karena kita tahu kita pasti akan lebih mengambil inisiatif menyerang dan inisiatif untuk menguasai bola. Dan saya percaya Tom Haye dan Ivan Jenner dan Joe Polipesi akan membentuk segitiga penyerangan yang bagus. Nah, selanjutnya kita akan lihat juga berdasarkan ini, setelah itu reviewnya, tapi kita lihat yang lain juga berdasarkan data statistik nih. Kita lihat juga nanti adalah ini seperti ini nih, kualifikasi Piala Dunia C berdasarkan hitung-hitungan peluang itu lolos secara langsung kita itu hanya cuma 1,3%, tapi lolos ke babak keempat itu sama babak keempat Piala Dunia itu kita 80%. Jadi cukup tinggi ya teman-teman lolos kita. Karena kalau kita menang lawan China kita perlu lolos terlalu besar. Dan menurut Profesor Stella Wamen, dialah yang memprediksi ini dia Wamen. Dia yang memunculkan itu lolos langsung kita itu 1,3% ke Piala Dunia, sementara maju ke babak keempat itu 80%, dan kalau kita lolos Piala Dunia secara langsung, Piala Dunia secara keseluruhan itu adalah 41% berdasarkan Prof Stella. Saya cukup orang yang percaya data dengan pernyataan Prof Stella. Peluang 41% dengan timnas Indonesia, teman-teman. Timnas Indonesia. Pernah mimpi nggak? Sepanjang hidup saya nggak pernah mimpi lawan Thailand aja kalah.
Lawan Malaysia ya kalah si Marcus Solijon dulu tahun 2010. Kalah. Ini kita bisa ngalahin Arab Saudi, Bahrain, Australia kita tahan, Vietnam kita bantai. Siapa yang bisa mimpi sekarang, Jo? Ya, makanya saya percaya peluang kita sebesar 41% ke lolos Piala Dunia itu adalah cukup besar. Dan saya percaya Pak Erik dengan segala kemampuannya, logistiknya, dia akan mengupayakan itu karena saya percaya dia punya kepentingan lebih besar selain sepak bola, yaitu adalah demi Indonesia. Oke, bagaimana teman-teman? Itulah review ala saya dan prediksi saya, dan saya cukup yakin kita akan menang 4-1, 4-1, 4-4-1, 4-1. 4-1 saya prediksi dengan Ole Romeni akan cetak 2 gol. Mungkin kemungkinan Lili Pali atau Egy mungkin cetak, dan kemungkinan Kevin Dick akan juga cetak gol dari penalti. Itu prediksi saya, harapan saya, karena saya yang cinta timnas. Dan satu lagi, teringat bagaimana supporter kita dibegitukan di Cina, saya tidak terima. Dan saya juga punya pengalaman pribadi. 2013 saya ke Beijing, rombongan kami juga diperlakukan tidak baik di sana, di Cina sana. Ya nggak apa-apa lah dulu lah itu kan. Tapi saya percaya ini saatnya di GBK. Saya berharap dengan support 280 juta rakyat Indonesia dan seluruh Indonesia, marilah buktikan ini martabat bangsa kita. Tolonglah timnas, ayo kita support. Mari kita support. Oke. Mohon izin, mohon maaf teman-teman, itulah review dari saya untuk pertandingan antara Cina, Indonesia dan Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Sampai ketemu, sampai kita nonton bersama, mari kita saksikan kemenangan Indonesia. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.